fisik, sosok aja udah fisik, tasakhus namanya. Mau apa kau Guntur? Ya Tuhan, ibadahmu sudah ku terima, kunci surga sudah di tanganmu, jadi engkau sudah jangan sholat lagi. Makasih Tuhan, dasar males. Mau apa lagi kau? Kok Tuhan nanya sih? Katanya Tuhan Maha Tahu. Wah, iblis nih mah. Kamu pasti mau kawin lagi kan? Oh bener. Tenang, sudah ada catatan di Lauhil Mahfuz, engkau sudah bakal dapat jodoh lagi nanti tahun 2002. Saya semalam ketemu Tuhan setelah zikir 100.000. Terus saya gimana? Cahaya. Berjenggot panjang. Iblis sama, iblis. Mau mengecoh. Kalau Bang Guntur ngajinya udah lama, lu bukan Tuhan lo, nyingkir lo, gue bacok lo. Iblis ya. Masa berfisik, cahaya, putih, putih. Berarti bisa dilihat, berarti kayak gimana, bisa ditanya berarti. Iblis tuh, hati-hati. Ini kita makin mendalami kayak begini, makin gak betah iblis. So apa? Bakal selamat kita dengan mentauhidkan Allah, bakal selamat. Jadi dia 1001 macam cara untuk menggoda, untuk membisik, untuk mengganggu. Makanya kalau muncul bayangan seolah mengaku di iblis ya mah. Allah malin kos gitu. Kosna. Enggak ada kosnya. Iblis lah, astagfirullah. Iblis ya, astagfirullah gitu. Nanti akan terus ngegoda. Setan nggak betah kalau kita selamat dunia akhirat. Supaya dia nyari teman buat di neraka gitu kan. Apalagi ada mujassimah namanya. Kelompok mujassimah itu kan ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Mujassimah. Kan kata Rasulullah, umatku nanti akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Satattariku ummati ala 73 firqah. Suatu saat nanti umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua masuk neraka. Illa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kecuali kalian selalu berpegang teguh kepada akidahku, sunnahku, dan para sahabatku, khulafaur rasyidin. Jadi kalau tauhidnya, keimanannya, keyakinan seperti Rasul dan para sahabat, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selamat. Selain itu neraka. Kulluhum finnar. Di antaranya apa? Selain Ahlus Sunnah, ada Syiah. Syiah juga ada Syiah yang Sunni, Ahlus Sunnah ada yang Syiah Khawarij, keluar dari Ahlus Sunnah. Terbagi-bagi. Ada Ahmadiyah, kan? Ada Bahaiyah dan lain sebagainya. Kalau kita nggak tahu bisa terbawa gitu tuh. Malam ya'rifis syarra waqafi. Siapa yang tidak tahu keburukan, dia bisa ikutin keburukan itu. Bisa jadi follower, ya. Kayak kita misal begitu masuk datang ke sebuah tempat, ada air di meja. Ini contoh doang ini ya. Lalu air itu kita minum. Ini contoh doang, contoh. Ya. Ternyata begitu diminum, waduh mabok, play. Ngeplay apa ya? Ngeplay itu kayak gimana sih, Pak? Hah? Bapak kayak pengalaman banget itu. Hah? Oh gitu. Layang-layang jadi kayak meresapi banget gitu. Kenapa kita minum? Nggak tahu bahwa ini miras, bahwa ini memabokkan. Nah, orang yang nggak tahu sesuatu itu buruk bisa terjerumus. Makanya sih perlu ilmu. Termasuk saya pernah dikasih peribahasa oleh guru, qul li man tu'ashiru aqul laka man anta. Katakan siapa teman lo, pasti gua akan tahu siapa lo. Teman lo siapa? John, Black, Alex.
Wah, tukang mabok kata mah. Berarti lu suka mabok lo ya gitu. Terus siapa lagi? Agus. Ini Agus yang mana nih? Yang dulu apa yang sekarang? Ah, itu beda lagi. Akidah seperti Rasulullah, seperti para sahabat, diikuti oleh ulama-ulama yang ahlus sunnah wal jamaah. Mujassimah, dia tuh punya keyakinan Tuhan tuh tinggi, maha tinggi, tingginya sampai langit dan kakinya sampai dasar bumi. Gitu. Berjisim, berfisik berarti. Nah, dia berarti menyembah Tuhan yang salah. Hasil versi dia sendiri. Berjisim, mujassimah. Yang pertama, mahsus. Jadi Allah mah nggak butuh warna, nggak butuh bentuk. Kenapa? Kenapa Allah nggak butuh warna, nggak butuh bentuk? Sebab apa? Karena Allah bukan makhluk, itu terlalu umum. Betul-betul aja, cuman nilainya rada kecil banget. Kenapa Allah nggak butuh warna dan bentuk, nggak terkena warna dan bentuk? Karena semua yang ada warna dan bentuk pasti berfisik. Dengan Allah nggak butuh fisik. Malaikat ada warna, warna cahaya, ada bentuknya. Malaikat Jibril aja kalau dalam bentuk asli sayapnya 600, kalau dikepar tertutup dari ufuk barat sampai ufuk timur dunia oleh malaikat Jibril. Sayapnya 600 sayap. Malaikat Jibril, malaikat kalau bentuknya asli, wow. Rasulullah aja ketemu malaikat Jibril dalam bentuk asli cuman berapa? Sekali apa 2 kali? Sampai menggigil dan sebagainya. Kebanyakan dengan izin Allah berbentuk manusia yang ganteng luar biasa. Malaikat itu kan bukan laki bukan perempuan, cahaya tuh. Jadi semua yang berfisik, yang berbentuk dan berwarna, ya, semua yang berbentuk dan berwarna ya fisik. Allah nggak butuh itu, makanya Allah nggak butuh, nggak terkena warna dan bentuk. Yang kedua, indera pendengaran. Apa yang bisa dijumpai oleh pendengaran? Berbagai macam suara, dari mulai yang lembut, yang sahdu. Suara sahdu gimana sih Pak Agus? Gimana tuh yang dulu Rita Sugiarto? Sahdu-sahdu teh tah? Gitu teh, apa sih? Lupa syairnya. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Eleh bagus. Wah, tuh gini. Tapi saya mah bukan mantan ya. Syahdu banget suaranya. Pulen, suaranya pulen, merdu dan sebagainya. Ayat wah tuh kasar sama kerebek. Berbagai macam bentuk suara, volume, ini semua bisa dijumpai oleh indera pendengaran. Kayak gimana? Merdu banget, sahdu banget, pulen banget, kerebek tamalah, tahayang. Nah, saya sedang merenung, tiba-tiba ada suara tanpa bentuk. Wahai hambaku. Terus kayak gimana suaranya? Merinding, menakutkan. Kayaknya Tuhan itu. Iblis sama. Ada kisah zaman dulu, ada kisah di kitab. Ada orang sedang mabok ceritanya. Sedang mabok. Lalu ada yang ngebisik di balik tabir, di balik tembok itu. Zaman dulu kan nggak tembok kayak begini. Hei Fulan, mabokmu engkau sudah kuampuni perilakumu. Jadi nggak apa-apa kau mabok. Silahkan teruskan, aku akan terus ampunimu. Kalau nggak salah begitu kisahnya. Nah terus ada yang sedang ibadah. Wahai Fulan, ibadahmu sudah kuterima dan kunci surga sudah di tanganmu.
Jadi kau sudah tidak perlu ibadah lagi. Yang ibadah dia hanya pinter ilmu syariat, tidak ma'rifat, tidak kenal Allah. Akhirnya, wah, makasih Tuhan, makasih. Yang mabok pernah ikut ngaji tauhid, bahkan rajin ngajinya, cuman kelakuannya belum benar. Oh, sekarang juga hadir kayaknya orangnya. Kau sudah diampuni dosamu, nggak apa-apa mau. Nah, ingat dia pernah ngaji kayak begini nih, Jauhar Arod. Siapa lo? Gua Tuhan. Kejar, bacok gua. Bacok kau yang siap. Tuhan mah nggak butuh suara, tahu? Itu terkena Arod kep mahsus. Wah, udah pinter. Konsentrasi ngajinya dia. Nggak akan ketipu gua. Jadi bagus yang mabok apa bagus yang sholat? Awas lo dicatat sama malaikat lo. Pondasi tauhid tuh, masya Allah. Makanya kata Gus Dur, ojo mau ngaji syariat bloko. Jangan hanya ngaji ilmu syariat, fikih, berwudu, toharo, bersuci, sholat, puasa, itu wajib kita kaji. Tapi lebih wajib lagi, siapa sih yang nyuruh sholat? Dan untuk siapa kita sholat? Gitu. Ngaji fikih wajib. Bahaya kita ibadah tanpa pakai ilmu. Sujud nggak akan bener, wudu nggak akan bener, mandi junub nggak akan bener, puasa nggak bener. Tapi lebih bahaya lagi jika kita tidak kenal siapa yang nyuruh dan untuk siapa kita lakukan itu. Pondasi. Makanya di rukun Islam Allah nomor 1, syahadat, kesaksian, ikrar. Tuhan nomor 1, pondasi. Di rukun iman, iman kepada Allah nomor 1, pondasi semua. Pondasi kokoh, semua akan mantap. Pondasi rapuh, bangunan akan rapuh, hancur. Gitu. Orang tidak akan masuk ke wilayah ikhlas kalau keyakinan ke Allahnya nggak bagus. Orang tidak akan bisa sholat khusyuk kalau ke Allah aja belum kenal. Khusyuk itu konsen, fokus. Tiada yang lain di hatiku, wahai sayang, kecuali engkau. Engkaunya ini siapa? Nggak bisa masuk ke wilayah ikhlas, masuk ke wilayah khusyuk tanpa kenal Allah dengan sempurna. Itu bab akhlak. Kita masuk masih di dat, itu udah sering kita bahas. Ikhlas aja udah nggak ngelihat makhluk. Ada yang lihat, nggak ada yang lihat, Allah lihat, beres. Beramal baik. Ada yang dengar, ada yang muji, ada yang menghina. Allah tetap muji kalau saya beramal. Ada yang menghargai, ada yang mencaci. Saya mau tetap beramal karena yang saya butuhkan hanya penghargaan Allah. Konsisten, istiqomah. Makanya orang yang masih merasa punya harga dirinya susah ikhlasnya. Penghargaan sekali Kak Aik. Gue udah capek-capek nggak dihargai. Ini susah ikhlasnya, susah. Udah reject. Amalnya reject gitu. Pak, Bapak kan pimpinan, kok nggak dihargai sekali? Rapopo, itu aja kok repot. Yang penting saya sudah beramal dan Allah tahu dan Allah sudah tulis oleh malaikat. Dan itu anak buah, semoga dia tobat nasuha. Celaka paling, ini kurang ikhlas juga itu. Ujungnya suul khotimah itu. Pendengaran. Jadi seluruh yang bisa dijumpai oleh pendengaran berarti suara dengan berbagai bentuknya, mono, stereo dan sebagainya. Allah mah nggak butuh suara. Makanya jangan dipahami wa kallamallahu Musa taklima dalam Al-Qur'an. Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung tanpa perantaraan malaikat, tanpa perantaraan benda dan lain sebagainya. Langsung di mana? Gunung Turisina. Jangan dibayangin Allah ngedengar lewat Nabi Musa ngedengar lewat telinga. Allah nggak butuh suara. La sautun wala harpun wala i'rab wala mabni. Nggak butuh suara, nggak butuh huruf, rangkaian kata kalimat, nggak butuh vokal maupun konsonan. Allah nggak butuh. Sering saya sampaikan, makanya jangan memahami surat Yasin ayat sebelum terakhir itu idza arada syai'an
ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah tuh hanya cukup berkata kun fayakunu. Kun tuh bahasa kitanya jadi loh, jadilah. Jadi semua, terbukti. Bahasa Arabnya kun, jadilah, wujudlah, jadi semua ada. Bahasa Arabnya kun. Berarti kalau Allah setiap menghendaki sesuatu butuh ngomong kun. Kun itu 2 huruf. Mahrojnya kaf, pangkal lidah ke langit-langit. Nun, ujung lidah ke langit-langit keras. An. Makrojnya, tempat keluarnya. Berarti Allah kalau begitu punya mulut. Berarti ada lidah. Berarti ada organ untuk bicara. Musyrik. Menyekutukan, menduakan, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Belum benar nih syahadatnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah yang mana? Allah yang punya mulut. Allah yang kalau ngomong butuh lidah, butuh organ bicara. Makhluk itu mah. Allah nggak butuh suara, nggak butuh huruf, rangkaian kata, kalimat, dan vokal konsonan. Lah itu di Quran ada huruf, rangkaian kata, kalimat 6.666 ayat. Itu kalamullahil lafzi namanya. Nanti dibahas di sifat kalam. Kalamullahil nafsi, ada kalamullahil lafzi. Ada omongan Allah yang ada pada zat Allah, ada yang ada di mushaf gitu. Kalamullah hakiki, kata-kata Allah yang asli, enggak butuh suara, rangkaian kata, kalimat, dan enggak butuh cuma suara, huruf, enggak butuh. Karena Quran itu mau diturunin ke makhluk, sedangkan kita mah kan butuh, ya, butuh rangkaian kata, kalimat, butuh tulisan dan sebagainya. Kalau nggak digituin gimana mau paham? Nah, makanya dibentuklah seperti itu. Nabi Muhammad makhluk Allah, hamba Allah. Lalu Allah turunkan firman-firmannya lewat malaikat Jibril. Begitu nyampaikan Nabi Muhammad, ya ada suaranya lewat Jibril gitu loh. Allah nggak butuh hakikatnya. Nabi Musa begitu diajak bicara langsung oleh Allah, langsung paham lahir batinnya, bukan ngedengar lewat telinga. Rasulullah ketika Isra Mi'raj dialog secara langsung dengan Allah, bukan ngedengar lewat telinga, ngelihat gitu. Jangan dibayangin seperti itu. Waktu apa tuh kan diabadikan lewat tahiyat itu kan, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan. Kata Allah begitu kepada Nabi waktu di Sidratil Muntaha, Isra Mi'raj. Assalamualaikum, kesejahteraan buat engkau, ayyuhan nabi wa ya nabi, wabarakatuh, juga keberkahan untukmu. Lalu Nabi Muhammad jawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan, kesejahteraan untukku, juga untuk orang-orang hamba-hamba Allah yang soleh ya Allah. Yang nggak soleh nggak dapet tuh. Awas, hati-hati ya. Yang nggak soleh keluar. Ala ibadillahi sholihin, itu dapat doa Nabi tuh. Jadi jangan dibayangin ngedenger lewat telinga. Masya Allah, luar biasa. Tapi ada ulama yang menjelaskan waktu itu Nabi bisa ngelihat zat Allah dengan mata kepalanya. Tapi ini nggak perlu dibahas. Di dunia Allah tidak akan bisa dilihat oleh mata kepala karena ini gaib mahsus. Semua yang terlihat adalah makhluk. Tapi di akhirat, di surga akan dilihat. Kita sudah pernah bahas ya. Itu ya, sebagaimana yang lupa semua. Nah. Tapi jangan ditanya nanti kayak gimana, Allah nggak boleh. Terus jangan ditanya nggak boleh, Allah nggak butuh fisik. Jangan ditanya kayak gimana. Lalu waktu itu di depan kita apa di atas kita, jangan ditanya. Di mana dong? Nanti kena pertanyaan di mana? Gitu. Terus gimana? Nanya lagi aja.
Udah ke surga aja dulu, buktikan, gitu beres. Gitu. Dan ketika melihat zat Allah, ahli surga, itu kenikmatan surga yang dahsyat, terasa hilang semua. Saking nikmatnya berjumpa dengan Rob. Ini iman kelas tinggi. Nah, ridho Allah tuh. Kita mau malam pertama di apartemen super mewah, hotel super mewah, bintang 7 lah hotelnya kita. Bintang 7 mah aspirin ya. Berbagai fasilitas serba lux. Sedang makan buah-buahan yang enak-enak, dekorasi ruangan yang begitu indah, harumnya luar biasa, kasurnya semua serba lux, termahal di dunia. Tiba-tiba masuk istri kita yang sudah sah, dan ini honeymoon, the first honeymoon, udah pakai pakaian yang transparan, jangan dibayangin, ntar pengen lagi. Begitu buka pintu, assalamualaikum ya zauji, wahai istri suamiku. Wow, itu makanan buah yang sedang dikunyah jatuh. Kamar dekorasi yang begitu indah, udah nggak terasa nikmat. Haruman bauan yang begitu semerbak, udah nggak kerasa. Yang ada engkau semuanya, keindahanmu. Itu logika manusia seperti itu. Surga, Allah menciptakan nikmat 100 nikmat. Yang 99 buat ahli surga, yang 1 buat ahli dunia, makhluk di dunia. Tidur aja udah nikmat, Masya Allah, makan nikmat, berbagai macam kenikmatan. Sampai dari 1 nikmat itu 1 rahmat, macan, serigala begitu ngelahirin anaknya enggak dimakan tuh. Padahal dia pemakannya kanibalan, karnivora. Tapi anaknya tetap aja nggak dimakan karena Allah hujamkan sekian persen dari 1 nikmat di hati si harimau. Seorang ibu kandung begitu sakitnya melahirkan, mulas-mulas pembukaan 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya udah hafal kayak begini, udah 13 kali ngelahirin soalnya. Sakitnya bukan main. Tapi begitu lahir dipeluk. Enggak ada, kurang ajar gara-gara lu. Enggak ada. Itu bijak dari binatang, naudzubillah. Itu Allah hujamkan kasih sayang di hati si ibu, di hati harimau. Itu dari 1 rahmat, 1 nikmat dibagi ke seluruh makhluk, benda mati maupun benda hidup, udah nikmat banget. Gimana yang 99 nanti di sorga? Nggak usah kerja, nggak usah sholat, nggak usah nikah, nggak usah. Minimal yang paling miskin isinya 73. Paling miskin. Iya. Dan enggak ada saling dengki, saling gunjing. Rukun kabeh. Sekali pelukan 70 tahun. Enggak ada bau ketiak. Enggak ada haid, enggak ada nipas, enggak ada hamil, enggak ada. Enggak ada saling gunjing, sombong, enggak ada. Salamun, 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 salamun. Udah nggak kebayang. Sampai Nabi aja bilang, mala ainin ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil basar. Kenikmatan surga itu nggak pernah kebayang oleh mata, nggak pernah terdengar oleh telinga, nggak pernah terbesit, nggak pernah nggak bisa diungkapkan. Nabi aja bilang begitu. Mau ke surga? Kurang mau tuh mah. Mau, itu baru. Mau nggak? Nah gitu. Catat ke malaikat ya. Yang mau, itu dicatat berarti setengah-setengah. Tapi tiketnya nih mahal nih. Aduh, sholatnya harus khusyuk, sedekahnya. Ini sedekah sebentar lagi mau ngajak sedekah saya nih. Kalau leha-leha nggak mau berarti. Tuh, begitu ahli surga bisa ngelihat zat Allah, itu kenikmatan surga yang begitu dahsyat, serasa nggak ada apa-apanya. Dalam hadis dijelaskan begitu. Jadi penglihatan, pendengaran, penciuman, indah yang ke-3.
Berbagai macam harum dan bau bisa dijumpai oleh indera penciuman. Penciuman bukan hidung, hidung bukan penciuman. Mata bukan penglihatan, penglihatan bukan mata. Cuman Allah ciptakan penglihatan lewat mata. Kalau Allah cabut penglihatan kita, mata ada, tapi nggak bisa ngelihat, namanya buta melek. Pendengaran bukan telinga, telinga bukan pendengaran. Cuman Allah ciptakan pendengaran lewat telinga. Kalau Allah cabut pendengaran kita, telinga gede, tapi nggak bisa dengar. Benar? Isi torek amat sih, gede cilik. Demikian hidung ini hanya alat. Supaya bisa dengar, kasihlah telinga oleh Allah. Supaya saya melihat, kasihlah mata. Allah mah nggak butuh alat buat kayak gitu-gitu. Ngelihatnya Allah nggak butuh mata, ngelihat dengar nggak butuh telinga. Penciuman. Berbagai macam harum dan bau bisa dijumpai. Udah saya semalam ziarah ke makam jam 2 malam. Begitu pas zikir tiba-tiba harum banget. Ini kayaknya Tuhan sudah hadir ini. Iblis apa? Ada ulama-ulama yang kasih karomah kemuliaan tiba-tiba harum. Ada banyak. Tapi itu bukan menandakan Tuhan datang. Itu mah Allah aja kasih. Dia Allah mah nggak harum nggak bau, enggak, itu mah hanya untuk sifat makhluk. Yang keempat, pengecap perasa nih, perasa cap rasa. Berbagai hal yang dirasa apa? Yang dijumpai oleh lidah, manis, pahit, kecut, apalagi asin dan lain sebagainya. Zaman jahiliyah dulu, ketika Islam belum di Arab dulu ya, di Arab zaman jahiliyah ada orang-orang yang bikin Tuhan dari yang kaya, bikin dari emas lalu disembah patung ya, berhala. Terus yang sedang bikin dari tembaga lalu disembah. Orang yang nggak punya bikin dari roti Tuhannya itu lalu disembah. Beres nyembah capek, Tuhan maaf ya, maaf banget ya. Habis nyembah kok terus lapar, maaf banget, tobat. Tapi gimana lagi Tuhan? Maaf. Gitu dimakan kok ada manisnya, ada asinnya. Waduh, itu mah bahaya. Dan yang terakhir, peraba. Seluruh permukaan kulit kita menjadi peraba. Tangan kita menjadi peraba. Itu indah. Apa yang dijumpai oleh peraba? Kasar, halus, itu. Saat itu jam 3 malam habis tahajud 100 rakaat. Wih, tahajud 100 rakaat baru nemu. Saya masih yang malam tahajud. Waduh, benar. Saking semangatnya itu, overdosis. Tiba-tiba ada sosok yang datang lalu memeluk aku dan dia katakan, aku telah datang untuk mengabulkan doa-doamu. Siapa engkau? Akulah Tuhanmu. Iblis apa? Terus gimana? Halus banget. Makhluk halus tau berarti. Makhluk jin, iblis, setan dan sebagainya. Jin juga kan ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang iman, ada yang kafir. Sama dengan manusia. Ini yang soleh-soleh jin hadir nih ngaji gitu. Jin mukmin yang soleh. Yang suka ngeganggu itu bisa jin Islam tapi nggak soleh gitu. Kayaknya di samping kanan kiri saya, yang mana jin ini? Iya, setiap perbuatan baik jin-jin yang soleh ikut. Makanya kan ada dulu seperti Nabi Sulaiman nikah dengan jin siapa? Ratu Balkis itu ada itu dalam dunia dan dunia nyata ada pernikahan. Dulu juga di Cilongok siapa tuh yang cerita Abah Uci itu nikah dengan jin zaman tahun berapa itu. Jadi ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang mukmin yang soleh, yang maksiat. Makanya nanti dihisab jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa ya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ngabdi padaku. Nah, jadi sehebat apapun, sesakti apapun
Kalau masih terlihat oleh indra, dijumpai oleh indrawi, maka itu bukan Tuhan, baik nyata maupun gaib, makhluk semata-mata. La maujuda illallah, la ilaha illallah, lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini Allah yang jelasin. Apapun tidak ada yang menyamai Allah. Surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un, apapun enggak ada yang menyamai Allah. Wa huwas samiul basir, sungguh dia maha mendengar, maha melihat. Ngelihatnya nggak butuh telik mata, ngedengarnya nggak butuh. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Waktunya sudah habis. Di surat Ar-Rahman ya ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi la yawmin wa fishan. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Itu kan berarti bayang kita Allah itu kan multitasking masih apa ya? Gimana? Kasih sono, kasih sini, telepon sono, telepon sini gitu kan. Ya, logikanya seperti itu. Keduanya Satu aja, ini oke habis. Ya boleh dah, takut pundung ngambang. Pernah ada di sebuah pengajian, saya bilang maaf Pak, pertanyaan itu belum waktunya, nanti akan terjawab di bab sekian. Nah, udah gitu nggak ngaji lagi, ngambak katanya. Nggak boleh begitu ya. itu pasti kalau di masyarakat itu kadang saya perhatikan dan saya batin ya. Kadang kalau ada orang mau hajat gitu, atau dia mau hajat atau mau anaknya mau lahiran gitu kan, kadang-kadang suka ke masjid. Tapi habis itu, habis hajatnya selesai atau habis anaknya lahir selamat, habis itu nggak ke masjid lagi gitu. Gimana tuh, apa tuntunannya ada. Terus kalau kita misalnya apa istri kita hamil itu kan katanya nggak boleh motong hewan, itu apa bener apa gimana tuh, tuntunnya gimana Pak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya jawab. Ini berapa pertanyaan ini? Ketik reg satu pertanyaan 100.000 gitu. Ada beberapa pertanyaan yang dipending itu nanti.